Minyak bumi merupakan sumber energi yang terbatas dan tak terbarukan, dengan tingkat pemakaian yang tinggi dan makin meningkat. Kenaikan harga BBM mencapai $78 per barel dan berkecenderungan meningkat. Adapun kebutuhan minyak di Indonesia 65 juta kiloliter per tahun, dan ini menyebabkan subsidi tahun 2006 sebesar 54,3 triliun rupiah. Jumlah itu akan terus bertambah pada tahun-tahun yang akan datang. Setelah itu, produksi minyak bumi dunia akan turun dan tidak akan pernah naik lagi. Apabila prediksi ini benar, maka akan terjadi pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Tak satupun negara di dunia ini yang tidak memerlukan minyak bumi. Bahkan negara paling miskin pun memerlukan bahan bakar minyak untuk menjalankan pompa irigasi. Negara-negara industri akan saling berebut satu sama lain untuk mendapatkan persediaan minyak bumi yang makin menurun. Inilah saatnya untuk menyadari bahwa minyak bumi bukanlah penyangga energi yang bisa diandalkan. Dan karenanya, perlu langkah-langkah antisipasi yang cerdas sebelum kondisi yang terburuk benar-benar terjadi. Upaya pemerintah mengatasi harga BBM yang semakin mahal dan langka adalah dengan membuat bahan bakar alternatif dari bahan nabati. Hal ini tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2006 dan PP nomor 5 tahun 2006. Ada pihak yang masih mempertahankan basis usaha pada sumber-sumber yang lama. Padahal sumber tersebut telah jauh berkurang hasilnya. Diperlukan keberanian untuk mengarahkan orientasi usaha pada sumber-sumber baru yang berlebihan dan masih sedikit disentuh, seperti budidaya kayu dan Jatropha curcas. PT PN 12 Persero sebagai salah satu badan usaha milik negara melakukan langkah-langkah nyata dalam bentuk riset dan penerapan serta pengembangan peralatan maupun mesin-mesin untuk keperluan industri dengan memanfaatkan bahan bakar dari sumber daya alam yang ada sebagai pengganti sumber energi. Strategi konversi energi yang dilakukan PT PN 12 dengan pola substitusi BBM antara lain dengan pembangunan pembangkit tenaga air atau mikro hydropower, juga pengembangan bahan bakar nabati dengan pembuatan minyak Jatropha atau Jatropha Oil. Dilakukan juga dengan pemanfaatan energi matahari, serta substitusi BBM solar ke bahan bakar kayu dan pengembangan energi angin. Penyiapan bahan baku minyak Jatropha curcas melalui tahapan pengembangan tanaman jarak pagar Jatropha curcas melalui pembuatan bibit sejumlah 10 juta polybag bekerja sama antara PT PN 12 dengan Dekopin. Hasil dari 10 juta pohon tersebut diharapkan dapat menunjang tahap pengembangan jarak pagar sebagai pengembangan tanaman rakyat. Implementasi pengembangan bahan bakar nabati memakai minyak Jatropha curcas dan kopra adalah dengan model pembuatan biofuel. Pengolahan biofuel dengan model sebagai berikut. Bahan baku nabati diperas melalui alat screw press yang menghasilkan minyak kotor dan bungkil. Kemudian, minyak kotor diendapkan selama 12 jam. Setelah diendapkan, dilanjutkan proses penyaringan dengan alat filter press. Untuk memurnikan minyak hasil penyaringan, dilakukan proses centrifuge dengan putaran 6000 rpm dengan maksud memisahkan gam atau getah minyak yang selanjutnya dihasilkan biofuel. PT PN 12 memproduksi sampai dengan biofuel karena produksi sampai dengan biodiesel lebih mahal karena ada tambahan pembantu, metanol, H2SO4, dan KOH. Padahal penggunaannya maksimum hanya 20%, selebihnya solar 80%, dan harus ada penggantian spare part yang menggunakan bahan karet alam. Biofuel dapat digunakan langsung pada mesin genset maupun mesin diesel
dan mobil diesel dengan tambahan heater kit. Model heater kit dibuat untuk desain mesin yang menggunakan bahan bakar minyak jarak, minyak kopra, dan solar. Untuk antisipasi membekunya minyak nabati karena suhu dingin, telah didesain heater kit untuk pemanasan minyak nabati yang ada di tangki. Model diagram pemasangan heater kit adalah sebagai berikut. Switch elektrik berfungsi sebagai alat untuk membuka atau menutup saluran bahan bakar secara bergantian yang dapat dioperasikan dengan mudah dari dalam kabin kendaraan. Heater dapat berfungsi optimal pada suhu mesin minimal 70 derajat Celcius dengan memanfaatkan sumber panas air radiator yang dialirkan melalui saluran khusus di dalam heater kit. Dengan heater kit, mesin dapat menggunakan bahan bakar minyak jarak, minyak kopra, dan solar. Mandiri Energi tidak saja untuk perusahaan, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan sekitar kebun PTPN 12. Kebijakan tersebut diterapkan dalam wujud pemenuhan energi dari bahan bakar nabati dengan model pembinaan Desa Mandiri Energi. Hal ini juga merupakan bentuk kepedulian PTPN 12 sebagai wujud corporate social responsibility. Pembinaan Desa Mandiri Energi adalah salah satu model pembinaan pedesaan dengan menganjurkan perubahan pola konsumsi energi dari kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak dan penerangan, dialihkan ke bahan bakar nabati yang lebih terjangkau melalui kompor dan listrik dengan bahan bakar nabati, serta tungku yang menggunakan briket berasal dari bungkil biji jarak atau bungkil kopra. Selain hal tersebut, dengan adanya listrik, maka pengetahuan masyarakat tentang informasi luar dapat terpenuhi dengan kesempatan melihat TV dan proses belajar bagi anak-anak desa menjadi terpenuhi, serta mendukung keluarga berencana dan keamanan lingkungan. Pemanfaatan potensi alam dengan menggunakan sumber air yang ada dengan pola aliran gravitasi dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi BBM. Penggunaan microhydropower adalah model substitusi BBM dengan memanfaatkan tenaga air. Saat ini, microhydropower telah terpasang di 6 unit usaha. Selanjutnya, sesuai ketersediaan air, akan dikembangkan di 8 unit usaha lagi yang dapat memberikan kontribusi penghematan pemakaian solar per tahun sebanyak 1.500 ton atau setara dengan 9,75 miliar rupiah. Energi alternatif wind power diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya angin pada daerah-daerah tertentu, seperti di unit usaha strategis Mumbul. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pompa air dengan kapasitas output 500 watt atau setara dengan daya yang diperlukan untuk menggerakkan 4 buah mesin pompa air. Selanjutnya akan dikembangkan di unit usaha strategis Gelantangan, Renteng, dan Kota Blater. Penggunaan bahan bakar kayu sebagai pengganti BBM dengan sistem pengaturan pola tanaman kayu untuk bahan bakar dan meredesain heater pada pengolahan teh dapat menghemat pemakaian BBM per tahun sebanyak 1.050 ton atau setara dengan 6,825 miliar rupiah. Dan dari sini akan ada keuntungan penghematan sebesar 6,262 miliar rupiah. Sehingga apabila dijumlah penghematan yang diperoleh dengan konversi energi alternatif dari BBM ke BBN, microhydropower, dan penggunaan kayu bakar akan terakumulasi sebesar 16,612 miliar rupiah per tahun. Pemanfaatan energi matahari untuk proses pengeringan atau sun drying dapat menghemat pemakaian BBM karena dapat membantu percepatan penurunan kadar air bahan olah. Upaya-upaya yang dilakukan PTPN 12 masih terlalu kecil jika diukur dengan skala konsumsi energi nasional. Tapi hendaklah ini melengkapi sederetan daftar upaya-upaya individu maupun institusi dalam mengantisipasi krisis energi nasional.
Tentu akan menjadi sinergi yang besar bila suatu saat upaya-upaya ini disadari sebagai kepentingan bersama.